setelah kejadian itu tuh berturut-turut banyak hal baik sih yang datang sama gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oh ternyata quarter life crisis gue ini membawa banyak dampak di kehidupan gue gitu. Disclaimer nih, ini tuh dari sisi kita ya. Jadi Ya, pandangannya pasti makanya gue beda sama nggak mau orang menjelekkan lain. sisi sebelah sana. Intinya ini versi cerita gue gitu kan. Yuk, Ya udah, gue ngalamin hal ini di tahun 2018. Menurut gue kenapa ini bisa dibilang quarter life crisis gue, karena saat itu gue ngalamin hidup gue yang benar-benar down parah terparah. Hidup gue tuh kayak anjir, gue mau ngapain lagi ya, gue harus apa ya, terus kayak yang berat badan gue sampai turun. Kalian mungkin nggak percaya kalau berat badan gue turun 9 kilo. wow. Anjir, 9 kilo. Wah, gue harus patah hati sih. Gue aja cuma pernah 3 kilo loh. Oke, itu mungkin nggak banyak yang tahu kalau gue sampai kurus gitu. Maksudnya kayak nggak kurus juga, tapi ya lumayan lah gitu. Lumayan lah. Jadi selama gue tuh di bulan, pokoknya setelah gue ulang tahun di bulan September, itu kejadiannya makin parah tuh, makin menjadi-jadi. September, Oktober, November, Desember, sampai menjelang ke tahun 2019 tuh gue masih ibaratnya masih kayak tertatih-tatih lah gitu. Asik, tertatih-tatih. Bahasanya bagus. Kayak coba untuk bangkit lagi gitu, kayak untuk semangat lagi, karena gue ngerasa kayak, oh mungkin di saat itu gue ngerasa kayak gue orang yang paling apa ya, paling tidak beruntung saat itu kan. Gue ngalamin kayak, oh gue ngeliat semua orang tuh udah nemuin pasangannya masing-masing gitu. Mereka udah mau nikah, mereka udah mau tunangan, ada yang bahkan udah punya anak, teman-teman gue. Tapi kenapa di tahun itu gue ngalamin yang namanya ya gitu dah. Ya, gimana? Gitu dah, gimana ya? Ya patah hati gitu dah. Tuh, padahal di tahun itu tuh gue baru banget keterima kerja. Di bulan Juli gue keterima, di September, Agustus awal gue udah mulai masuk kerja. Itu setelah Lebaran, seingat gue. Ya kan? Ingat 2019 kan? 18. 18. Oh, 18. Agustus itu tuh gue nggak inget. Agustus itu kita udah selesai Lebaran, pokoknya gue udah mulai kerja per tanggal 1 Agustus, gue ingat banget, tanggal 1 Agustus tuh gue mulai kerja. Terus udah gitu, ya di saat itulah, di saat gue baru-baru kerja, mana waktu itu gue jauh kan tuh tinggalnya di Bekasi. Terus kantor gue di Tendean, gue mau bawa motor sendiri. Bekasi Tendean lu motor? Iya. Wah anjir, jauh sih itu. Gue lewat Kalimalang, gue bawa motor sendiri. Terus kadang-kadang gue naik bis yang di dekat Komsen. Di saat itu pula gue down kan, jadi kayak 3 bulan gue bener-bener, lu kayak gue makan aja kagak mikirin, terus habis itu juga nyuci baju juga kagak, kan gue tinggal sendiri kan, jadi kayak nyuci baju aja makan enggak. Sendiri. Sampai bener-bener kayak gue baru sadar ternyata di lemari gue nggak punya baju. Gue ketawa. Gak sedih cerita. Biasanya tuh orang tuh biasanya tuh nggak makan, nggak tidur, dia nggak nyuci loh. Nggak nyuci loh dia. Laundry lah, murah kan, udah nggak mahal kan. Gue punya mesin cuci, ngapain gue laundry? Hemat cuy, hemat. Karena stres nggak bisa nyuci. Mau neken kayak aduh. Mau neken aduh. Jadi kayak gitu dah. Jadi ceritanya gue nggak nyuci tuh. Anjir, kayak dia mungkin keinget dulu pernah nyuci bareng, mencet tombolnya bareng. Jadi dia pas mau mencet, aduh. Sentuhan gitu kan, sentuhan kayak depan gitu kan. Anjir. Terus kayak gue gak bisa nyuci nih, gak bisa. ada sabun di muka kamu, dilapin gitu kan. Iya. Akhirnya lempar-lemparan sabun. Ini kalian kebanyakan nonton ini ya, FTV ya? Aduh. Tukang laundry naik haji. Tukang laundry, iya. Terus? Jadi gitu dah. Terus kapan ya gue mulai ngerasa kayak
oh ternyata gue punya banyak banget orang-orang yang sayang sama gue gitu, kayak mereka support gue, sampai mereka juga nemenin gue, bahkan ada yang kayak, Dar, ini gue kasih lo tiket. Waktu itu gue diajakin nonton basket, kan gue suka banget basket kan, jadi kayak gue diajakin nonton waktu itu pertandingan IBL, Indonesian Basketball League gitu kan, di Gading waktu itu. Gue inget banget, di Gading gue dikasih tiket VVIP waktu itu sama dia. Kayak, nih Dar, gue kasih lo tiket, lo jangan sedih lagi ya. Anjir, di situ gue kayak ngerasa, wah gila, ternyata banyak banget orang baik di sekitar gue. Terus gue diajakin, nah itu mulai gue ikutan syuting tuh dari situ ternyata. Kayak, oke, gue syuting, gue mengalihkan pikiran gue untuk mengalihkan galaunya gue itu untuk pekerjaan yang mungkin bisa positif ke depannya gitu kan. Terus gue jalan-jalan sendiri, gue ke Jawa Tengah waktu itu. Jalan-jalan sendiri. Kok lu gak nyamperin gue sih? Ya mohon maaf, kita belum kenal. Oh iya. 2018. Gue juga masih jauh sama Dara, gimana mau kenal berdua. Gue juga baru kenal sebulan yang lalu. Gue tuh udah temenan lama sama Eca di Instagram, tapi kita nggak pernah yang intens kayak nanya kabar terus cacatan gitu, nggak pernah. Bahkan gue nggak tahu Eca, gue nggak tahu nama dia Eca gitu loh. Terus udah gitu, ya udah akhirnya gue jalan-jalan lah. Pas jalan-jalan tuh masih galau, sampai gue pulang, terus juga mulai syuting, mulai kerja. Nah, mulai ngerasa kalau hidup gue itu ternyata nggak jelek-jelek amat tuh pas ya pas lo tahu di saat ternyata kehilangan satu tuh nggak apa ya ibaratnya kalimatnya. Kehilangan satu orang tuh nggak menutup banyak kemungkinan orang lain juga bakal masuk ke hidup kita yang lebih baik gitu loh. Oh, gantinya gitu lah ya. Digantikan dengan yang lebih baik intinya. Terus kalau misalnya apa ya, nggak usah deh kalau itu nggak usah diceritain. Kok nanggung ya? Nggak, jadi intinya kayak gitu. Jadi itu kayak gitu cuy. Jadi ya gue ngalamin hampir 6 tahun pacaran sama orang. Ya gitu. Ya dong, masa sama kucing? Bisa jadi. Waduh. Kucingnya betina, terus? Terus udah gitu ya gue kiranya ya bakal sampai ke tahap yang orang-orang pengen gitu kan, maksudnya yang gue juga pengen, tapi ternyata ya udah gitu. Sampai di titik sekarang gue ngerasa bersyukur karena gue punya keluarga, punya teman-teman yang sayang sama gue gitu. Betul. Punya cukup banyak relasi yang ibaratnya kedepannya gue bisa kerja mungkin bareng sama mereka gitu loh. Pokoknya setelah kejadian itu tuh berturut-turut banyak hal baik sih yang datang sama gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oh ternyata quarter life crisis gue ini membawa banyak dampak di kehidupan gue gitu. Gue jadi lebih mengenal diri gue siapa. Tadi kan gue cukup, beneran tahu kayak. Iya bener. Setuju gue. Setuju. Gue nggak kontra, gue setuju. Iya. Kayak iya bener kok, kayak lebih kenal diri lo maunya apa, lo pengennya apa, apalagi di umur sekarang tuh kayak lo udah bisa milih-milih temen sih kalau menurut gue, bukan milih ya jatuhnya, jadi kayak lo bisa memilah mana temen yang bisa diajak kerja, filter dia ngefilter, ibaratnya ngefilter teman-teman lo gitu loh. Jadi kita bisa tahu, mungkin yang bagi lo toksik gitu, ya nggak ada salahnya juga lo singkirin gitu. Setuju. Gitu dah. Oke, jadi gitu aja untuk podcast untuk kali ini. Selesai. Udah kelar.